Selamat pagi, perkenalkan nama saya Zima Eriko di Informatika dengan NIM 11142404. Pada pertemuan pertama saya akan menjelaskan dari praktikum Malstrulet yang berupa review PBU. Pertama yang akan kita review yang berupa tentang materi matriks. Nah, saya telah mengerjakan dari praktikum PBU yang ada dua bagian code yang di bagian kolom ini. Pertama itu adalah matriks Java. Nah, matriks ini yang berisi tentang baris, kolom elemen, dan nama yang akan kita input nantinya. Nah, kita lihat pada public, kita akan menginput berupa baris dan kolom. Nah, pada dasarnya kita akan menginput beberapa kolom yang berupa seperti paling kecil berupa 2 kali 2, yang berupa kita harus menginput dari 4 angka dari matriks 2 baris dan 2 kolom tersebut. Nah, di sini kita lihat ada public void display yang dimana di sini waktu kita akan memberi input yang berupa matriks dengan disertai nama, contohnya matriks C, matriks B, dan matriks D. Baru pada bagian ini public boolean berupa matriks B yang akan memberikan jumlah baris kolom pada matriks harus sama. Nah, di sini jika ini dilanggar atau tidak sama, atau contohnya kita memberi input kolomnya A3 dan barisnya 2, maka akan memberikan keluaran berupa jumlah baris kolom pada matriks yang harus sama. Nah, jika tidak maka akan berupa false, di return false. Baru ada for integer 1. Nah, di sini kita lihat pada bagian ini yang dimana ada namanya subtract boolean merupakan jumlah baris kolom pada matriks harus sama. Lalu pada bagian public matriks multiply matriks P, di mana jumlah matriks pertama harus sama juga matriks. Nah, di sini merupakan ada I sama J. Nah, sedangkan ini hanya B yang berupa kolom. Baru, nah, ini merupakan pada bagian, soalnya code yang ada di sini sama dengan code yang ada di sini. Hanya pada bagian ini merupakan bagian dari public boolean add atau menambah, sedangkan ini yang berupa bagian perkalian. Nah, baru kita masuk ke dalam matriks F Java. Nah, pada matriks F Java ini yang saya akan menjelaskan yang pertama pada bagian public static void main ini, yang berupa scanner berupa GRS. Nah, di sini. Nah, sewaktu kita akan memberi input, maka kita akan harus memberi input buat matriks ke 1, ke 2, dan ke 3. Nah, setelah itu kita akan membuat ukuran yang berupa contohnya baris dan kolom. Contohnya seperti yang ada di sini, kolom dan barisnya harus sama berupa contohnya 3 kali 3 atau 4 kali 4 dengan memberi judul namanya di sini. Nah, setelah itu di sini ada matriks 8 dan matriks harusnya ada juga matriks subs yang berupa perkalian tadi. Nah, kita lihat pada bagian catch index. Nah, ini merupakan yang dimana code ini berfungsi untuk jika saat code kita jalankan, maka code itu akan menjalankan keseluruhan terlebih dahulu. Nah, kenapa kita harus menggunakan catch atau exception ini? Agar compiler membaca code kita secara keseluruhan. Nah, di saat ada code yang berupa logiknya atau salah atau kurang huruf, maka itu akan tetap berjalan dan tidak akan langsung berupa error sampai selesai. Maka kita lihat pada bagian compile. Nah, tadi setelah saya compile, nah, yang 3 ini merupakan matriks 3 kali 3, sedangkan ini merupakan nama matriksnya, matriks A. Nah, inilah isi dari matriks A tersebut. 2, 2, 1, 2, 3, 4. Nah, ini bagian dari matriks B. Ini bagian dari matriks C. Nah,
ini merupakan keseluruhan dari input yang saya berikan. Nah, sedangkan outputnya berupa ini. Nah, kita lihat matriks ke pertama itu ada matriks A 1 dan 3 4. Nah, di sini kan ada tadi karena ada dua matriks. Nah, matriks yang pertama itu ini dan ini. Nah, tadi kan kita lihat ada maaf tadi saya bilang ternyata pengurangan. Nah, ini 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 merupakan dari fungsi matriks yang akan dijumlahkan dikurangkan, sedangkan ini merupakan kumpulan pot matriks yang akan ditambahkan. Nah, saat kita lihat pada bagian saat di-compile, nah ini outputnya dan ini merupakan dari matriksnya. Nah, ini merupakan dari susunan matriks yang belum dilakukan penjumlahan atau pengurangan. Nah, sedangkan ini merupakan matriks yang telah dilakukan edge dan subtree tadi. Maka contohnya jika ditambahkan 1 tambah 5 berupa 6, 2 tambah 6 berupa 8, 3 tambah 7 berupa 10. Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Jika kita 1 dikurang 5 berupa minus 1 dikurang 5 berupa minus 4, 3 dikurang 7 berupa minus 4. Nah, baik. Sekian penjelasan saya tentang materi Alstrat minggu pertama yang berupa review PBO. Sekian dan terima kasih.